insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, al-barakah fi akabirina, Allah letakkan keberkahan pada para senior, para orang sepuh, pada alim ulama, orang tua. Beliau ini sepuh juga ulama, termasuk pesan Nabi. Di antara bentuk dari birrul walidain, berbakti pada orang tua, adalah menyembung teman-temannya orang tua. Maka kami di sini mengumpulkan antara menghormati orang tua, menghormati ulama, dan mengakrabi lagi teman-teman seperjuangan ayah kami dulu, Kiai Uzairon dulu. Mari kita bareng-bareng untuk mendengarkan mau'izah hasanah dari beliau, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Ubaidillah bin Kiai Mahmud dan seluruh keluarga beliau serta seluruh keluarga almarhum Kiai Mahmud. Bapak-bapak, para anggota jamaah tabligh dan jamaah pengajian akbar yang saya muliakan, dan mudah-mudahan semuanya ini akan menjadi umat Muhammad yang mendapat syafaat dari Rasulullah untuk menjadi ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Kiai Ubaidillah dan seluruh keluarga, para jamaah yang saya muliakan, pertama-tama tentu
saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini, setelah kita semuanya selesai menjalankan sholat Jumat, maka saya dipertemukan dengan Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang mulia ini dalam majelis yang mulia ini. Sebuah pertemuan yang menurut saya amat sangat luar biasa. Amat sangat luar biasa. Karena pertama, saya kesini ini setelah puluhan tahun yang lalu, ketika almarhum Bapak Kiai Mahmud masih gesang, masih hidup, dan setelah wafat, setelah itu lama sekali tidak pernah ke sini. Kemudian baru beberapa hari yang lalu saya sowan menghadap beliau Kiai Ubaidillah, dan yang kedua hari ini. Sungguh luar biasa. Saya dulu kesini 10-an tahun yang lalu, pesantren ini masih sangat kecil, sederhana, dengan santri yang sangat terbatas, dengan jamaah thariqah yang juga tidak banyak. Tetapi hari ini saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri betapa luar biasa. Ini saya yakin merupakan barokah dari Riyadhah Mbah Kiai Mahmud, yang kemudian diikuti dengan keikhlasan yang sangat mendalam, sehingga riyadhah dan keikhlasan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka melahirkan buah yang seperti ini. Putra-putra beliau mayoritas hafal Quran, hafal hadis, alim-alim, sampai ke anak cucu beliau-beliau. Masya Allah, ini luar biasa, luar biasa. Sebuah kenikmatan yang tak ternilai harganya itu apabila kita hidup ini kemudian diberkahi oleh Allah anak-anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan barokah Allah yang diberikan kepada dzurriyyah Kiai Mahmud atas riyadhah kuat yang dilakukan oleh beliau ini akan juga diberikan oleh Allah kepada seluruh jamaah beliau, sehingga kita semuanya di dalam memainten, di dalam merawat iman dan Islam kita ini makin hari makin baik, makin hari makin berkualitas, dan di sana nanti akan berujung dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya boleh bercerita sedikit nostalgia ketika abah dari Gus Ubed ini masih hidup.
Saya dipertemukan dengan beliau itu dalam sebuah rapat-rapat NU. Saya pengurus NU Kediri, beliau pengurus NU Magetan. Sering ada pertemuan di Pondok Peloso, pertemuan di Sidoarjo, pertemuan di Pondok Genggong, dalam rapat-rapat wilayah. Bahkan sering satu kamar sama beliau. Disitulah kami berkenalan. Saya muda, beliau sudah karena beliau ini suriah kan, saya masih tanfidiyah. Saya masih muda, kira-kira umur saya masih 25-an begitu. 25-an 30 tahun lah. Saya sekarang sudah 76, saya sekarang sudah 76. Nah, tentu dulu masih cakep, masih ganteng. Sekarang sudah gak karu-karuan. Tapi gak apalah. Biasa orang itu makin hari makin tua, dan makin tua makin fisiknya itu makin tidak karu-karuan. Tapi tidak apa, yang penting isinya itu makin baik. Sebab nggak bisa orang itu terus muda, itu nggak bisa. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqul. Itu pastilah. Nah, kemudian di dalam kamar itu kalau teman-teman sudah pada tidur gitu, habis biasanya rapat selesai jam 11, jam 12 malam selesai, terus balik ke kamar, teman-teman sudah tidur, Kiai Mahmud tidak tidur. Masya Allah, Kiai Mahmud itu tidak tidur sebentar, mungkin 1 jam, setelah itu jam 2 ke kamar mandi, terus tahajud. Itu sampai subuh. Nah, sementara kami ini beliau bangun jam 2, jam 3 bangun, terus tahajud, terus wirid sampai subuh. Sementara kami yang muda-muda ini ya bangun jam 2, jam 3 itu bangun, tapi cuma kencing aja. Kencing, maktur gitu, terus tidur lagi. Jadi sampai teman-teman satu kamar itu, hebat banget ini orang Kiai Mahmud ini. Nah, ternyata beliau adalah santri dari Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ini khatam Bukhari dari Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau dapat sanad Bukhari sampai kepada muallif dari Mbah Hasyim Asy'ari. Dia mewarisi banyak wirid, ya, banyak sekali aurat langsung dari Mbah Hasyim. Jadi kalau panjenengan mungkin dapat wirid dari Kiai Ubed, insya Allah Kiai Ubed dari almarhum abahnya, dan abahnya dari Mbah Hasyim. Jadi panjenengan ini dekat dengan Mbah Hasyim. Ya, sanad ilmu panjenengan, teman dapat ilmu dari Gus Bet dari Abah dari Mbah Hasyim. Nah, jadi panjenengan ini cucu buyutnya Mbah Hasyim Asy'ari. Insya Allah nanti di surga akan diakui sebagai santri beliau. Insya Allah. Lewat sanad
Kiai Ubed, naik ke Mbah Kiai Mahmud, naik lagi ke Kiai Hasyim, dan naik ke guru-guru beliau, kepada sadah-sadah beliau, baik dari Indonesia maupun dari Saudi Arabia maupun dari negara-negara lain di Mekah sana, di Madinah sana, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau dari Rasulullah ke atasnya kepada siapa? Kepada Jibril. Kepada Jibril. Ya, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Itu guru, pentingnya sanad di sini. Man kana aduwwan li Jibril, barang siapa memusuhi Jibril, kata Allah, maka sebenarnya Jibril lah yang menurunkan wahyu itu ala qalbik, ay fi qalbik, di dalam hati Muhammad, biiznillah, atas izin dari Allah. Jadi begitu dari Rasulullah, dari Jibril dari Allah Ta'ala. Di atasnya sudah nggak ada lagi, di atasnya sudah nggak ada lagi. Kalau di atas menteri masih ada presiden, di atas presiden masih ada kopiah, ya kan? Ini kopiah ini kemarin siapa Prabowo presiden kita pidato di United Nations, di PBB, pakai peci di atas kepala beliau. Nah, dan ternyata peci ini lambang orang beribadah. Artinya orang berpeci menempatkan ibadah di atas segala-galanya. Nah, itu Kiai Mahmud. Ketika berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol kecil begitu, sering Mbah Kiai Mahmud itu dawuh, kula niki pengen sangat gadah pondok, gadah santri, gadah alumni kados Mbah Hasyim ingkang manfaat banget untuk Islam dan negara. Ini yang sering diimpikan oleh Mbah Yai Mahmud. Impiannya itu kepengen punya anak keturunan, punya santri-santri, punya alumni yang bermanfaat untuk agama bangsa dan negara. Dan ternyata beliau tidak hanya ingin, tetapi kemudian selalu memohon kepada Allah. Dalam munajat beliau, dalam taqarrub beliau kepada Allah, dalam bisik-bisik beliau kepada Allah, selalu itu yang dimintakan kepada Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, doa Kiai Mahmud itu diijabahi oleh Allah. Saya yakin bahwa apa yang terjadi hari ini adalah buah dari doa Kiai Mahmud yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Saya bersyukur hari ini bisa ketemu dengan Gus Ubed, dengan zuriyah beliau sebagai wujud dari birrul walidain. Sebab kata Rasul itu, inna abarul bir ayyu silaman wasolahul walid. Sebaik-baik bakti orang tua itu menyambung apa yang dulu sudah disambung oleh orang tua. Nah, Bapak sekalian yang saya muliakan, ini soal beliau ini saya punya 4 kriteria Kiai Mahmud itu. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh anak cucunya. Paling tidak kalau enggak 100% ya 70% sudah bagus. Beliau itu yang pertama al-alim, orang yang alim, tapi enggak sering memperlihatkan kealimannya, biasa-biasa saja. Al-alim, al-faqih beliau. Masya Allah. Assalamualaikum. Fadal, marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Fadal guys. Mau dibawa. Aswabil, Ahmad. Ada 4 yang dimiliki oleh beliau sepanjang yang saya tahu. Pertama, dia faqihan, orang alim. 2, dia abidan, ahli ibadah. Yang seperti saya katakan tadi, kalau malam ya selalu mayahja'un, ya, wa fil laili qalilan ma yahja'un, dikit banget tidur. Nah, terus saya dengar itu ya astaghfirullah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa fil asharihum yastaghfiru, wa fil asharihum yastaghfiru, insyaallah al-abid. Dan yang ketiga, al-mujahid, dia berjuang. Saking berjuangnya itu seakan-akan diri dan hartanya itu diwakafkan untuk Islam. Diri dan hartanya itu diwakafkan untuk agama Allah. Dan yang keempat adalah al-wari', seorang yang wiraya. Ini 4 ini modal yang melekat pada diri beliau dan dilakukan dengan istiqamah sehingga melahirkan barokah yang sedemikian besar. Oleh karena itu, para alumni, para santri, para semuanya, kalau panjenengan semuanya ingin mendapatkan barokah besar seperti yang dimiliki beliau, insya Allah sifat-sifat ini akan ikut mengantarkan kepada kita. Nah, selanjutnya perkenalan itu berlanjut bukan hanya di konferensi-konferensi, tapi saya diwajibkan datang ke sini setiap 40 hari sekali. Di sini ada pengajian Torekoh kalau nggak salah ya, tiap minggu apa gitu di masjid sana, di mana sebelah timur mana ya? Sebelah yang masih masjid yang kuno, yang lama. Saya diwajibkan pokoknya kalau ahad apa gitu harus datang ke sini mengaji bersama beliau. Itu bertahun-tahun, Pak. Waktu itu saya kan nggak punya kendaraan, jadi saya naik bis dari Kediri turun di Nganjuk. Setelah itu nggak ada bis, naik kol
Masih ingat saya naik dari Nganjuk, naik bis turun Maospati. Dari Maospati naik ojek ke Pondok sini. Itu bertahun-tahun. Sampai ketika itu kakak beliau ini namanya Gus Ron, Gus Uzairon pergi ke Mesir. Berangkat itu kami semuanya jamaah diminta oleh beliau untuk mendoakan beliau. Masya Allah, saya kenal dengan putra beliau masih Gus Uzairon saja, dengan beliau ini belum kenal saya. Saya nggak tahu sudah dibikin apa belum. Ya. Alhamdulillah saya dipertemukan beliau ini. Pertama-tama malah datang ke rumah saya di Kediri. Masya Allah, saya kaget, bener saya kaget. Ya Allah, Allah telah mengirimkan orang yang amat saya cintai dengan ketulusan hati ke tempat saya. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, marilah kita jaga tinggalan orang sepuh ini dengan baik-baik. Qad gharasulana al-ulama fa'akalna falnaghris liyakula man ba'dana. Para ulama dahulu telah menanamkan sesuatu dan kita telah memanfaatkan dan makan hasil tanaman beliau. Oleh karena itu, falnaghris, hendaklah kita menanam agar supaya nanti dimakan dan dimanfaatkan oleh generasi setelah kita. Karena apa? Karena hidup itu ada batasnya. Bisa saja orang itu dibatasi 100 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan terserah Allah. Terserah Allah. Kita tinggal nerima saja. Umur itu dibatasi oleh Allah. Tapi yang namanya perjuangan untuk memikirkan agama Allah, untuk memikirkan tinggalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengenal berhenti. Kiai-kiai boleh meninggal, para wali boleh meninggal, tapi ajaran beliau tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Dan itulah tugas kita. Gak tahu dengan cara apa. Mungkin kalau panjenengan dengan cara tabligh dari rumah ke rumah, dengan cara khuruj dan lain-lain, itu hanya sekadar manhaj saja, manhaj lil jihad. Tapi semuanya itu punya cara. Orang NU punya cara, orang Muhammadiyah punya cara, ahli-ahli akademisi punya cara, dan semuanya ada hanya bermuara kepada bagaimana agar supaya agama Allah tidak akan padam di muka bumi ini. Tidak mungkin tanpa perjuangan kita. Tidak mungkin tanpa perjuangan kita. Dan perjuangan memikirkan agama Allah ini salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah. Suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?
Jawabnya Nabi, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, dan berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, wal jihadu fi sabilillah, berjuang untuk memikirkan agama Allah. Berjuang memikirkan agama Allah adalah bagian dari sebuah amal solih yang amat sangat dicintai oleh Allah. Orang boleh berjuang melalui ilmunya, orang boleh berjuang melalui hartanya, boleh berjuang, orang boleh berjuang melalui jabatan dan pangkat kedudukannya. Bahkan orang boleh berjuang hanya melalui tenaganya. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmih, wa man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahih, wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq biquwwatih. Tidak ada dari kita yang tidak diwajibkan untuk cancut kaliwondo. Apa cancut kaliwondo itu? Untuk bersungguh-sungguh, untuk berjuang memikirkan agama Allah. Semua kita yang punya ilmu dengan ilmunya, supaya ilmunya barokah. Yang punya duit berjuang dengan uangnya, insya Allah rezekinya barokah. Ya, yang punya jabatan, yang punya kedudukan, gunakan untuk memikirkan agama Allah supaya jabatannya barokah. Nah, kalau hanya memikirkan diri sendiri, punya jabatan digunakan untuk memikirkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, akhirnya masuk penjara. Betul nggak? Waktu dilantik pakai jas, ya, semua orang mengucapkan selamat, semua orang menghormati, tapi karena tidak kuat iman, tidak yakhsyallah, tidak takut kepada Allah, tidak bisa membedakan antara mana halal dan haram, ujungnya pakai rompi oren, belakangnya ditulis tahanan. Ada nggak? Itu gara-gara menggunakan kekuasaan, tidak hati-hati. Gunakan kekuasaan untuk membela agama Allah karena Anda orang Muslim. Jangan malah melupakan agama Allah, menggunakan kekuasaan untuk memperbesar maksiat dan durhaka kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau nggak punya uang, nggak punya ilmu, nggak punya jabatan, punyanya cuma tenaga, ya falyatasaddaq biquwwatih, bantulah agama Allah dengan tenaga kita. Insya Allah tenaganya akan barokah. Jadi kalau duit ingin berkah, ilmu ingin berkah, jabatan ingin berkah, awak kita ingin barokah, mari sebagian kita gunakan untuk al-jihadu fi sabilillah, untuk memikirkan agama Allah. Insya Allah akan membawa kita selamat di dunia wal akhirah. Anak-anak kita sebagai penerus masa depan mesti kita didik dengan ilmu, karena dengan ilmu akan menjadi bekal bagi mereka untuk memikirkan keselamatan diri sendiri dan memikirkan keselamatan agama Allah. Jangan biarkan anak kita, keturunan kita larut dalam suasana pergaulan yang tidak sehat. Anak dan keturunan kita
mesti masuk pesantren. Di sana akan difahamkan tentang apa itu akidah, tentang apa itu ibadah, tentang apa itu muamalah, tentang apa itu tazkiyatun nufus, tentang itu apa arti ruhul jihad. Begitu kata Syekh Abu Bakar Asy-Syata, ilmu yang harus difahami oleh generasi bangsa, generasi muslim itu ma yusakhiful aqidah, ilmu yang memahami tentang akidah yang benar, bukan akidah al-munharifah yang nyimpang dari prinsip-prinsip ajaran as-salafus salih. Yang kedua, wa ma yusakhiful ibadah, ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana ibadah yang benar supaya bisa wusul ilallah, supaya bisa sambung kepada Allah, supaya mendapat ridho dari Allah. Yang ketiga, wa ma yusakhiful muamalah, sebuah ilmu yang membenarkan, mempelajari tentang bagaimana kerja yang benar, tani yang halal, dagang yang halal, industri yang halal, jasa yang halal. Karena kata Yebet waktu khutbah tadi itu, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabih. Ngeri banget tuh, ngeri banget. Maka harus halal. Kalau halal, selain akan menyebabkan hati kita ini bersih, doa kita didengar oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi kalau orang berdoa sampai capek-capek nggak diijabah, ya jangan salahkan Tuhan, mungkin salah kita sendiri. Coba muhasabah, jangan-jangan ada yang haram. Yang keempat kata as-salafus shalih, harus ilmu yang majuzakkin nufus, ilmu membersihkan hati. Itulah namanya tasawuf, itulah namanya thariqatul wusul ilallah. Hati itu ada kotorannya, ada hasud, ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada kibir, dan lain-lain. Kata orang Jawa ada jahil, ada metakil, apalagi ada drengki, ada serai. Ini Arab ini nggak ngerti ini. Jahil, metakil, apa? Drengki, serai, apalagi? Hah? Bedidil. Nah, terus pokoknya jahil grup. Ini harus bersih, Pak, harus bersih, harus bersih. Kalau bersih, kita akan beruntung. Kata Allah, qad aflaha man tazakka. Ya. Setelah itu wa dzakarasma rabbih wa shalla. Ini pekerjaan kita. Dan yang terakhir, santri, anak-anak kita harus difahamkan tentang tanggung jawab memikirkan agama Allah, tanggung jawab meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut ruhul jihad. Gak boleh padam ruhul jihad itu. Betapapun kita kerja, betapapun kita sudah tua, tidak boleh padam. Dan itu mesti ditanamkan sejak anak-anak. Gak mungkin tahu-tahu jadi kalau tidak pernah dimulai dari anak-anak. Dimulai dari anak-anak. Semuanya harus sudah ditanamkan. Nanti buahnya di belakang. Gak ada buah di depan, tuh gak ada. Kecuali tanaman-tanaman yang kemudian buahnya dijual di pasar-pasar. Tanamannya di kampung tapi buahnya di
pasar-pasar. Bapak ibu yang saya nggak ada ibunya ya. Wah, ini orang-orang top ini. Bisa tanpa ibu ini bisa gimana ya? Ya, orang-orang kuat. Tapi begitu punya ibu langsung 4 ya ibadah. Masya Allah. Tapi tidak apa-apa, itu namanya anaknya banyak, alim-alim, jadi penyangga perjuangan agama Islam di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu saja Kiai yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebih saya mohon dimaafkan. Dan saya atas nama pribadi maupun atas nama pengurus besar NU maupun atas nama pengurus MUI mengucapkan terima kasih kepada Kiai Ubed dan hadirin semuanya yang telah membantu tugas kami di dalam mensyiarkan agama Allah. Mudah-mudahan kita akan selalu diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk meneruskan perjuangan Rasulullah ini. Perjuangan itu pasti ada risiko, ya. Perjuangan itu kadang-kadang dibuli orang. Perjuangan itu kadang-kadang dicaci maki orang. Perjuangan itu kadang-kadang tidak disuka orang. Tapi disitulah sebenarnya Allah meningkatkan derajat kita semuanya. Nabi Muhammad saja dicaci maki, sahabat saja dicaci maki, tabi'in saja mendapat risiko, ya. Nabi Muhammad saja, kata Al-Quran, diusir oleh orang Makkah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyas naini dhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Muhammad. Nabi Muhammad itu diusir, dicaci maki, mau dibunuh, apalagi Muhammad pemborong. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, sabarlah, karena Allah yang memerintahkan kita sabar. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajh Allah. Ini enggak berakhir ini nanti kapan. Yang dulu pernah mohon maaf. Allah yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal du'afa'i wal masakin wa ya dhal quwwatil matin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil anbiya'i wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
جنته واحشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتجعل اجتماعنا هذا يا ربنا ببركة الصلاة والسلام على سيدنا محمد يشملها الخير وتنزل فيها الرحمات. اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تبقي فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا ضالا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ميسر كل عسير يسر أمورنا وأمور المسلمين فإن تيسير كل عسير عليك يسير. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا ساتر العورات استر عوراتنا وآمن روعاتنا احفظ أولادنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أمدنا بمدد من عندك وأغثنا يا غياث المستغيثين ويا جار المستجيرين ويا ناصر الضعفاء والمساكين. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واختم بالصالحات أعمالنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم إن هذه الجموع قد اجتمعت على طاعتك وعلى محبة نبيك وعلى تبليغ رسالته فاحفظ اللهم هذا الاجتماع ومن فيه. اللهم احفظ جميع المجتمعين ويسر أمورهم وفرج كروبهم واجعلهم يا ربنا سببا لهداية الناس أجمعين. اللهم إن هذه الجموع قد اجتمعت لتبليغ دعوة نبيك فأمدهم يا ربنا بمدد من عندك.
اللهم اغفر يا ربنا لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومرشدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا يا إلهنا من أنشأ هذه المعاهد وهذا المركز مرحوك يا عزيران. اللهم اجعل قبره نورا، اللهم اجعل قبره نورا، وارفع درجاته في عليين، واجعل صحائفه يا ربنا مفتوحة بالخير إلى يوم الدين. اللهم يسر يا ربنا لخليفتي ولذرياته، يسر لهم الخير أينما كانوا، يسر لهم الخير وأجر على أيديهم الخير، واجعلنا وإياهم من أهل الخير. اللهم واغفر لأمة سيدنا محمد، وارحم أمة سيدنا محمد، واجبر أمة سيدنا محمد، وأكرم يا ربنا أمة سيدنا محمد، ولا تعذب إلهنا أمة سيدنا محمد، كرامة ومحبة لسيدنا محمد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك عمن سواك. اللهم وارزقنا الاستقامة، اللهم وارزقنا الاستقامة، اللهم وارزقنا الاستقامة، ولا تجعلنا من أهل الحسرة والندامة. اللهم واجعلنا من عبادك السعداء، ولا تضلنا بعد الهدى، واختم لنا يا ربنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا مفرج كرب المكروبين، فرج كرب إخواننا في فلسطين، فرج كرب إخواننا في فلسطين. اللهم فرج كرب إخواننا في غزة، واكتب لهم النصر والتوفيق والعزة، واحفظ أولادنا ووالدينا في فلسطين، وارزقنا يا ربنا جميعا صلاة في المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا وللحاضرين الحج المبرور والسعي المشكور، وارزقنا يا ربنا زيارة مقام حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم
يسر لنا يا ربنا العمرة في كل سنة، ولا تحرمنا يا ربنا عنها قيد سنة. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعنا والحاضرين مع حبيبك المصطفى، واجمعنا يا ربنا على حوضه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تيسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم وارزقنا علما نافعا ولسانا صادقا وعملا رافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة لك ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم واجعل هذه البلاد أندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وقفنا على بابك ولذنا بجنابك، لا تطردنا عن بابك، لا تطردنا عن بابك. توسلنا بالحبيب المصطفى. اللهم تقبل منا دعاءنا، لا تخيب فيك رجاءنا، اكتبنا عندك يا ربنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد